Terima kasih Anda sudah bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain mencairkan dinginnya hubungan PDI Perjuangan dan Demokrat selama 2 dekade, mampukah pertemuan itu berbuah koalisi di Pilpres nanti? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Dalam acara MUI sempat bertemu dengan Mas Ahaye, jadi kapan aja saya membuka ruang untuk bisa bersilaturahmi, jadi bisa kapan aja. Rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono jadi kejutan di tengah dinginnya hubungan kedua partai selama 2 dekade terakhir. Selain mencairkan kebekuan Demokrat dan PDI Perjuangan, mungkinkah pertemuan Puan Ahaye berujung koalisi di Pilpres nanti? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Santap ayam goreng bareng jadi pembuka pertemuan PDI Perjuangan dan Demokrat yang diwakili Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teguh Rifki. Santap malam itu membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang tinggal menunggu jadwal keduanya klop. Banyak dialog, kami dialog tentang sistem pemilu, kami dialog menukar pikiran tentang membangun partai itu juga tidak mudah, dan juga rencana pertemuan antara Mbak Puan Maharani dengan Mas Ahaye. Nanti nunggu jadwalnya klop. Restu pun telah diberikan Ketua Majelis Tinggi Demokrat yang juga ayahanda Ahaye, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut SBY, pertemuan yang dilandasi niat baik akan membawa kebaikan pula. Yang saya tahu, Ahaye selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Di tengah rencana pertemuan dengan Ahaye, Puan Maharani bertemu Presiden Jokowi di Istana 13 Juni lalu, salah satunya membahas situasi politik. Dalam akun Instagram @PuanMaharaniRI, Puan bilang sinergi lembaga legislatif dan eksekutif yang harus terus ditingkatkan, persiapan puncak acara Bulan Bung Karno dan situasi terkini politik nasional menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan tadi. Sementara soal bertemu Ahaye, Puan sebelumnya bilang bisa dilakukan kapan saja dan itu bukan pertemuan pertama. Dalam acara MUI sempat bertemu dengan Mas Ahaye, jadi kapan aja saya membuka ruang untuk bisa bersilaturahmi, jadi bisa kapan aja. Tak terpaut lama dari bertemu Puan, Presiden Jokowi pun sempat makan malam bersama bakal Capres Ganjar Pranowo di Istana. Namun Jokowi enggan bilang bahas bakal Cawapres Ganjar atau tidak. Makan malamnya minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Bukan Iya Bang, kayaknya 2019 Capres atau Cawapresnya Apa? Capres ada yang bahas soal Cawapresnya Pak Ganjar. Wah, tanyakan Pak Ganjar sama PDI Perjuangan. Rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono bergulir usai nama Agus disebut masuk radar Cawapres PDI Perjuangan. Nasdem pun mempertanyakan tujuan pertemuan yang dilakukan jelang pendaftaran Pilpres. Kenapa pertemuan dilakukan ketika pemilu semakin dekat kan gitu loh. Padahal jauh-jauh hari PDIP sudah menyampaikan melalui sekjennya bahwa dalam proses politik ke depan dia tidak akan pernah berkoalisi
dan membangun komunikasi politik dengan yang namanya Demokrat. Tapi kalau niatnya disengajakan untuk niat dan kepentingan yang lain, menurut saya soal etik itu penting kan gitu loh. Soal desakan untuk segera mengumumkan nama bakal cawapres pendampingnya, bakal capres Anies Baswedan bilang pengumuman tunggu waktu yang tepat. Tapi ikhwal pertemuan Puan dan AHY, Anies enggan berkomentar. Dan begitu waktunya ada nanti sampaikan. Kapan ya. Pak? Ini nggak takut Pak, misalnya kan Mas AHY disebut sebagai cawapresnya PDI. Ya, gitu ya. Makasih ya. Makasih teman-teman. Makasih. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda memandang peluang koalisi saat ini masih kecil kemungkinannya, namun tidak tertutup peluang kerjasama jika Pilpres berjalan 2 putaran. Pengamat pun menilai pertemuan itu mampu menaikkan posisi tawar AHY sebagai bacawa pres Anies di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sehingga peluang, kalau saya ditanya potensinya per hari ini, saya belum melihat faktor-faktor yang memperkuat, variabel memperkuat mereka akan melakukan koalisi. Tapi kalau bahwa membangun komunikasi, membangun politik kebangsaan kebersamaan itu sangat besar sekali. Tapi apakah mungkin bekerja sama seandainya Pilpres 2 putaran? Nah, itu ada agak semakin besar peluangnya kalau ada kerjasama di putaran kedua. Atau di apapun, Priska, pertemuan ini baik bagi PD Perjuangan maupun bagi Demokrat memberikan dampak positif bagi kedua partai itu, memberikan keuntungan politik lah kira-kira, dan itu memberi Demokrat semakin tinggi posisi tawarnya AHY di depan Mas Pipin dan Partai Nasdem. Nah, saya di luar pun diperhitungkan oleh PD Perjuangan, maka kenapa di dalam nggak diperhitungkan jadi cawapres? Sejuknya demokrasi jadi contoh baik agar masing-masing kubu di Pilpres nanti bersaing sehat tanpa perpecahan di masyarakat. Bicara kerjasama untuk kepentingan elektoral dari kutub politik manapun berasal, tak ada yang mustahil. Karena politik selalu jadi seni dalam menembus ketidakmungkinan. Friska Clarissa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.